Segmen video kali ini saya membawakan sebuah cerita misteri dari website rumahmisteri.com. Cerita ini berjudul Harbinger Experiment, di mana semua ini ada 5 part. Jadi saya akan bacakan cerita ini. Selamat mendengarkan. Pada tahun 1971, seorang ilmuwan yang tidak begitu terkenal memulai persiapan untuk sebuah proyek yang sangat rahasia yang dikenal hanya sebagai The Harbinger Experiment. Aku ingin merahasiakan identitas ilmuwan itu untuk alasan pribadi. Jadi, selama penceritaan ini aku akan menyebutnya sebagai Zimmerman. Latar belakang Zimmerman menjadi sangat tidak jelas setelah tahun 1971. Semua yang diketahui tentang dia sebelum waktu itu adalah bahwa dia dibesarkan di suatu tempat di Maryland dengan daya tarik aneh, okultisme, dan supranatural. Ini kemudian membuatnya menjadi orang buangan di antara rekan-rekan ilmuwannya karena betapa mencemooh metafisika pada saat itu. Pendapat Zimmerman tentang dunia lain bukanlah satu-satunya penyebab dia menjadi orang buangan, tapi juga metodenya yang membuatnya tidak diterima secara luas di antara rekan-rekannya. Zimmerman terkenal pada masanya karena kejam dan dingin tanpa batas. Dia tidak pernah peduli tentang cara apa. Semua yang penting baginya adalah hasil, dan jika dia memperkirakan hasilnya cukup berharga, apapun akan layak untuk mendapatkannya. Nafsu kebenaran yang tak terpuaskan dan brutal inilah yang membuat ditakuti di antara orang-orang yang mengenalnya. Dan hanya sedikit orang-orang yang mengenalnya tetapi tidak takut padanya, percaya padanya, serta mengikuti pekerjaannya dengan cermat. Kata Harbinger sendiri memiliki rasa yang misterius dan menakutkan. Entah itu karena cara kata tersebut keluar dari lidah kita, atau mungkin hanya karena hubungannya dengan proyek miliknya. Tetapi kata itu sepertinya selalu membawa sejumlah malapetaka. Secara harfiah, kata itu sendiri berarti memperingatkan atau memberi pertanda. Saya tidak dapat membayangkan alasan Zimmerman memberikan eksperimen ini nama tersebut. Tetapi jika dipikir-pikir, itu sangat cocok. Zimmerman mendatangkan beberapa orang terpilih. Aku salah satunya. Dia memberitahu kami bahwa dia sedang mengerjakan sesuatu yang besar dan bahwa dia membutuhkan orang yang tepat, menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan gosip tentang pekerjaannya. Meskipun dia tidak sepenuhnya mempercayai sebagian dari kami, dia tahu bahwa kami profesional, dan karena alasan tertentu, kami semua memang sangat membutuhkan pekerjaan. Aku pernah bekerja di klinik setempat sebagai dokter, tetapi aku ketahuan mencuri obat dan langsung dipecat. Ini meninggalkan bekas yang sangat buruk di resumeku, yang tentunya membuatku sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Aku juga penduduk asli Alaska dan tinggal di dekat tempat eksperimen tersebut akan dilakukan. Jadi aku rasa kamu juga berpikir bahwa itu adalah pilihan yang tepat, kan? Seperti yang dapat kamu bayangkan, aku mengambil kesempatan itu. Sulit untuk tidak melakukannya ketika aku melihat bayaran yang dia berikan. Total ada 15 dari kami yang dipekerjakan. Beberapa adalah rekan-rekan yang telah bekerja dengannya untuk sementara waktu.
Yang lainnya adalah pekerja pemeliharaan dan beberapa dipekerjakan sebagai keamanan pribadi. Aku adalah satu-satunya profesional medis yang dipekerjakan. Masih mengherankan bagiku bagaimana dia bahkan memperoleh dana yang diperlukan untuk percobaan ini. Bahkan aku tidak akan terkejut jika pembiayaannya tidak sepenuhnya legal. Tapi legal atau tidak, aku butuh uang dan dia yang bisa membayarku. Meski jika melihat ke belakang sekarang, ini adalah keputusan yang aku sesali. Setelah Zimmerman memperoleh uangnya, ia menggunakannya untuk membeli sebidang tanah yang relatif luas, jauh di dalam hutan belantara Alaska yang beku. Dan di atas sebidang tanah itu, Zimmerman membangun struktur beton yang sebenarnya tidak berbeda dengan bunker. Satu-satunya perbedaan adalah tujuan bunker yang dia buat untuk menjaga potensi kerusakan yang terkandung di dalam struktur, bukan ancaman dari luar. Sebagian besar struktur yang digali di bawah tanah memiliki efek yang membuat kompleks bawah tanah ini tampak jauh lebih kecil daripada yang sebenarnya jika dilihat dari luar. Hanya ada satu cara untuk masuk dan keluar dari struktur bawah tanah, dan itu melalui tangga yang mengarah dari sebuah bangunan beton kecil sederhana di permukaan, yang aku sebut mulai sekarang sebagai pintu masuk ke jaringan bawah ini. Setelah semua orang tidur di malam hari, palka yang berisi tangga akan ditutup dengan penutup logam yang sangat besar dan tebal. Zimmerman sangat ketat dalam hal ini. Kemudian, terletak tidak terlalu jauh dari pintu masuk gedung, ada sebagian kabin kayu yang akan berfungsi sebagai tempat tidur untuk staf yang telah disewa Zimmerman. Dibandingkan dengan ukuran pintu masuk yang berada di permukaan, sistem yang ada di bawah tanah sangatlah besar, dan di tengah kompleks ada ruang kontrol. Disinilah semua fasilitas elektronik dan semacamnya terhubung, termasuk kamera keamanan, lampu, dan kontrol pintu. Terhubung ke ruang kontrol ada 3 pintu. Satu mengarah ke ruangan yang lebih kecil yang berfungsi sebagai rumah sakit. Pintu lain mengarah ke ruang istirahat, dan pintu terakhir mengarah ke lorong. Lorong-lorong di mana kompleks mulai terasa sangat menakutkan. Mereka untuk beberapa alasan ditata dalam skema yang sangat membingungkan, yang mengarah seperti lingkaran dan berakhir dengan jalan buntu. Lorong-lorong ini yang membentuk sebagian besar kompleks dan akan sangat mudah tersesat, seperti di labirin jika kamu tidak terbiasa dengan kompleks tersebut. Tetapi jika kamu tahu kemana kamu akan pergi, kamu akan berakhir di depan salah satu dari 3 ruang berukuran 8x8 kaki. Setiap ruangan memiliki kamera yang terhubung ke salah satu sudut ruangan, dan ketiga kamera tersebut terhubung ke monitor yang sesuai di ruang kontrol. Kamera juga tersebar di seluruh lorong, sehingga siapapun yang mengawasi monitor terkait dapat melihat kemanapun dan kapanpun mereka pergi. Pintu logam tebal berdiri di pintu masuk ke masing-masing dari 3 ruangan berukuran 8x8 kaki ini, dan untuk membukanya kamu harus memasukkan kode 4 digit ke dalam panel yang terletak di dekat pintu. Aku ingat ketika aku pertama kali tiba di kompleks, dan aku juga ingat betapa parahnya lorong-lorong itu membuatku takut. Aku menderita klaustrofobia, dan lorong-lorong itu sangat sempit hingga membuatku sesak. Kebisingan di telingamu
atau lebih tepatnya yang terjadi karena tidak adanya suara sama sekali, juga merupakan sumber ketakutan yang luar biasa bagiku di lorong-lorong yang suram dan sempit itu. Kompleks selalu sunyi secara tidak wajar, seolah-olah seluruh dunia telah berhenti bergerak. Itu benar-benar membuat kamu merasa seperti terjebak di sana. Untungnya aku jarang pergi ke lorong-lorong itu karena aku adalah satu-satunya profesional medis di fasilitas tersebut, dan aku hampir tidak punya alasan untuk pergi ke sana. Pada awalnya aku merasa sangat aneh bahwa Zimmerman akan meminta seseorang profesional medis sepertiku untuk proyek seperti ini. Tetapi pada saat semuanya selesai, aku mengerti mengapa. Tujuan resmi dari percobaan Harbinger adalah untuk menguji dan mengamati efek isolasi yang diperpanjang pada pikiran manusia. Setidaknya inilah yang tercantum pada laporan yang dikirim. Tetapi tanpa sepengetahuan semua orang yang tidak berpartisipasi dalam proyek tersebut, kecuali subjeknya, tujuan sebenarnya jauh lebih mengerikan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, Zimmerman selalu terobsesi dengan hal-hal gaib dan supranatural. Dia berusaha membuktikan dirinya kepada mereka yang tidak percaya padanya. Dia menginginkan bukti fisik bahwa supranatural adalah fenomena nyata. Dan dia ingin menjadi orang pertama yang mendapatkan bukti tersebut. Tujuan sebenarnya dari eksperimen Harbinger adalah untuk menemukan bukti metafisik dunia yang tidak bisa kita lihat. Pikiran ketika melakukan ini secara alami akan terasa menyeramkan. Tetapi metode yang digunakan Zimmerman benar-benar mengerikan. Zimmerman percaya bahwa dia akan dapat membuka portal antar dua dunia untuk sementara, memungkinkan 3 entitas acak untuk menyeberang ke dunia kita, dan masing-masing makhluk ini akan terperangkap di dalam salah satu dari 3 ruangan. Zimmerman juga memiliki teori bahwa setiap entitas akan mencoba dan menempel pada makhluk hidup terdekat yang memiliki kapasitas untuk itu. Dia ingin menggunakan teknik ini untuk menjebak roh dalam bentuk fisik dengan membiarkannya memasuki makhluk hidup yang telah disuntik dengan campuran senyawa ciptaan Zimmerman. Secara teori, senyawa ini akan mencegah entitas meninggalkan apapun yang melekat padanya. Satu-satunya cara ia bisa meninggalkan inang yang telah disuntik dengan senyawa itu adalah melalui kematian. Menurut Zimmerman, sebuah inang haruslah sesuatu yang hidup, dengan keinginan yang cukup kuat untuk bertahan dari kerasukan, pengambilan kepemilikan, dan hanya satu spesies yang diketahui memiliki jumlah keinginan yang diperlukan untuk eksperimen ini, yaitu manusia.